Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nana Mulyana SP MSI, dan kepada yang saya hormati Bapak Guru dan karyawan umumnya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Saya selaku MC pada siang hari ini akan menyampaikan sejumlah acara yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir yaitu rapat koordinasi yang akan dipimpin oleh Kepala Program Keahlian kita. Marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini berjalan lancar. Selanjutnya yaitu sambutan, arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Nana Mulyana. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketahanan pangan itu ada dua pilar, pilar produksi dan pilar pengolahan. Pilar produksi ada di ternak dan di tanaman, sedangkan di APHP di pengolahan. Dan dengan ketahanan pangan itu mengatakan ditutup di distribusi pangan. Maka saya mengajak dari poin yang pertama ini ada 12 poin usaha. Salah satu dari poin yang pertama saya mengajak, mari mulai merenung dan terus merenung berkreasi inovasi. Jadi maksud saya mungkin suatu saat nanti kita benar-benar ini suatu tantangan itu kata calon pikir saat ini belum mungkin 5-10 tahun lagi bisa tidak. Yang kedua, apa iya kalau kopi itu hanya kalau beras bisa dari tepung, beras bisa dari nasi, beras bisa dari bubur, beras bisa dari apa lagi, beras bisa dari tawar, beras bisa dari sabun, beras bisa dari apapun. Masa kopi hanya untuk disedot kopi saja? Mari kita berpikir jangan hanya kopi wah naik tidak hanya menjadi bubuk kopi untuk bikin kopi lagi. Coba kita jagung, dulu jagung ya terus dimakan, berkembang jadi tepung. Jangan bisa jadi tepung. Nah, maksud saya kreasi itu dikembangkan terus, jangan bertahan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, semangat terus kembali ke TikTok, Bapak Ibu semuanya, dan semangat untuk mengabdi dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi
Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif salah satu modul di calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelumnya salam dan bahagia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih atas kerawatannya Bapak Ibu guru untuk mengikuti sosialisasi budaya positif di program keahlian agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Bapak Ibu, dengan perubahan kurikulum Merdeka, harapannya kita bisa mengatakan anak-anak menjadi manusia yang bahagia, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat di lingkungannya masing-masing. Nah, dalam budaya positif ini kita akan belajar tentang adanya perubahan paradigma. Yang dulu kita belajar tentang stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Kalau dulu stimulus respon bahkan sampai sekarang ada masih saya lakukan, kita mencoba mengubah orang agar tidak berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan model berpikir menang kalah. Harapannya teori stimulus respon ini pelan-pelan kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita berubah ke teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hari ini kita ada di sini, kita mempunyai tujuan. Kemudian hanya kita atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Bapak Ibu datang ke sini pasti dengan seizin diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau datang ke sini, berarti Bapak Ibu tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk dikontrol oleh orang lain. Juga dengan siswa kita. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan teori kontrol kita berpikirnya menang-menang, bukan menang kalah. Jadi kita belajar hal baru di sini. Jadi kita dengan siswa bukan menang dan kalah, tetapi sama-sama menang. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dari teori kontrol itu, ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku memiliki tujuan. Nanti kita akan mengenal adanya teori motivasi, baik motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik. Kemudian teori kontrol ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita berpikirnya menang-menang, tidak ada menang kalah. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, dari yang pertama ini, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, siswa dikontrol oleh dirinya sendiri, bukan guru. Maka kita di sini belajar makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Kemudian tadi yang saya sampaikan, teori motivasi, kita ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian nanti kita belajar tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin di sini ada sedikit pergeseran makna. Biasanya kita kalau belajar disiplin itu artinya datang tepat waktu, gitu ya. Datang tepat waktu, kita on time seperti itu. Tetapi disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dengan disiplin berarti kita belajar berbagai hal. Belajar tentang waktu, tentang keuangan, tentang berkomunikasi dengan orang lain. Itu artinya disiplin.
ya belajar. Kalau dulu maknanya ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebijakan universal. Banyak sekali nilai-nilai kebijakan universal. Tetapi yang kita bahas di sini, yang dimaksud universal itu adalah untuk seluruh umat manusia, bisa antar negara, antar suku, agama maupun latar belakang. Untuk Indonesia, kita mengikuti nilai-nilai kebijakan universalnya adalah P5 atau P3, Profil Pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang pertama adalah teori perilaku manusia. Mereka berperilaku, motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini sudah motivasi eksternal. Nah, yang kita perlukan untuk diri kita sendiri dan siswa kita adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dan inilah yang ingin kita munculkan sebagai motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi tujuan disiplin positif adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian Bapak Ibu, kita sedikit flashback tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi selama proses pendidikan guru penggerak, kita kembali lagi, kalau biasanya dulu kita belajarnya teori-teori psikologis pendidikan orang-orang Eropa, kita kembali mengangkat pada budaya kita. Yang pertama adalah merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Ya. Nah, dari sini jangan sampai kadang-kadang kita memberikan penghargaan kepada anak. Nah, penghargaan kepada anak itu bisa menjadi suatu hukuman, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi dia akan selalu meminta diberikan penghargaan terus-menerus, dan ini akan berimbas pada apa? Dia akan kurang teliti, kurang tepat, kurang kreatif, tidak efektif, bahkan bisa merusak hubungan antar siswa. Misalkan yang ranking 1 diberi apresiasi, sedangkan yang ranking 10, ranking 11 itu tidak mendapat apresiasi, bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Harapannya tidak seperti itu, makanya sekarang di rapor kita tidak ada peringkat lagi. Kemudian Bapak Ibu, dengan adanya penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik dari peserta didik. Nah, motivasi intrinsik ini padahal yang kita butuhkan. Anak-anak mau kelas itu karena pengen belajar, bukan karena takut dimarahi oleh gurunya. Dia bisa memunculkan kreativitasnya tanpa ada pemaksaan. Nah, lalu bagaimana kita cara menghargai anak-anak? Yaitu dengan memberikan apresiasi kepada anak tersebut, baik pengakuan secara pribadi khusus untuk semua murid yang dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi misalkan anak bisa mengoper, itu adalah apresiasi untuk dia. Jadi tidak usah kita kasih uang, tidak usah kita kasih tanda bintang, itu misalkan sudah merupakan bentuk apresiasinya seperti itu. Kemudian bisa dilihat Bapak Ibu di sini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi kita di sini menyatakan atau belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan ada anak yang menolong murid baru misalkan, berarti kita bisa menyampaikan, makanya saya perhatikan kamu mempunyai rasa empati yang besar sekali. Nah, itu sudah suatu apresiasi. Kita mengakui bahwa dia mempunyai rasa empati. Kemudian nilai kebajikannya, kepedulian, dia mau membantu teman-teman sekelompoknya yang kesulitan. Nah, itu
mungkin kita bisa menyampaikan, saya menghargai kamu, peduli dengan temanmu dengan membantu mereka yang kesulitan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kita sedikit berlatih. Mungkin ada rekan yang sudah sedikit tahu mengenai perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas penat yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Kemudian memberi bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Konsekuensi ya, karena terlambat ada alasannya itu kan untuk pelajaran PJOK. Jadi sebelumnya sudah ada mungkin kesepakatan antara guru dengan siswanya. Untuk slide selanjutnya Bapak Ibu kita bisa melihat antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misalnya seperti kemarin anak dipukul, itu sebenarnya hukuman ya, hukuman. Harapannya kedepannya kita bukan menjadi orang dewasa, guru ataupun tenaga pendidikan yang menghukum anak. Minimal konsekuensi lah, seperti itu. Hukuman itu menyakitkan, membuat anak sakit secara fisik, secara batin untuk waktu lama, sehingga anak-anak membenci kedisiplinan, sehingga mereka coba-coba mencari celah. Kemudian berupa paksaan, bisa saja mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan bahkan mereka bisa berpikir bahwa dirinya adalah orang yang buruk. Kemudian mereka mungkin bisa jadi pembohong karena mungkin dia melakukan kesalahan, tidak mau mendapatkan hukuman, akhirnya dia menjadi orang yang suka berbohong. Kemudian marah, merasa bersalah, diperlakukan, merasa tak dihargai ya, itu bisa ada di dalam diri siswa. Nah bedanya adalah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anaknya tidak nyaman hanya jangka pendek, tidak jangka panjang, lebih menghargai disiplin, ada stimulus dan tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anaknya mempunyai konsep atau identitasnya itu lebih baik, jadi tidak merasa terpuruk. Kemudian anak-anak belajar mematuhi peraturan, dia tidak kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mempelajari tentang restitusi. Nah ini yang mungkin saya sendiri kadang melaksanakannya masih agak kesulitan karena kadang kita ya tadi jadi pemantau, kadang memberi hukuman, kadang juga kita sebagai memberikan konsekuensi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah kolaboratif, jadi antara murid dengan pendidik atau dengan gurunya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuannya apa, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka akan mempunyai karakter yang lebih kuat, mungkin lebih disiplin, lebih tanggung jawab, harapannya seperti itu dengan restitusi. Pada tabel ini Bapak Ibu bisa melihat jika hukuman itu akan menjadikan seorang murid
itu bisa membentuk identitas anak, identitas yang sukses, identitas yang baik. Hukuman bersifat negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi bersifat positif atau positif bagi anak dan guru. Karena apa? Akhirnya tidak ada saling terkait, saling membenci seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa kita berpikirnya menang-menang, bukan menang kalah. Ciri restitusi ada 9. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi potensinya, karakternya itu seperti apa, yang belum nampak jadi nampak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak mengasihkannya. Jadi dia kembali ke kelompoknya dengan rasa pede, tidak minder. Mungkin Bapak Ibu yang ngajar kelas 10 dan 11, kita perlu membuat keyakinan di kelas masing-masing. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, di awal kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya meskipun tidak ngajar kelas 11, di kelas 12 saya buat kesepakatan kelas supaya anak-anak belajar bagaimana menghargai aturan yang sudah dibuat, atau pas di sekolah kan ada aturan supaya menghargai seperti itu. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, karena apa? Kita kan paham, kayak memakai helm itu aturan, ya enggak? Kemudian kita harus pakai masker kemarin saat corona itu aturan. Kemudian harus datang tepat waktu itu juga aturan. Tapi kita juga yakin kalau kita memakai helm itu untuk keselamatan kita sendiri, bukan karena takut nanti dicegat polisi atau ada operasi polisi, itu kan bukan, tetapi untuk keselamatan kita sendiri. Nah, itu yang penting kita tanamkan kepada siswa. Kita ingin mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai keyakinan yang bisa lebih menggerakkan siswa kita untuk berubah. Tidak hanya siswa, kita juga harus berubah. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, peraturan kelas itu hanya lingkup kecil saja, tetapi dengan keyakinan kelas mempunyai lingkup yang lebih besar. Dengan keyakinan kelas kita mampu membentuk lingkungan yang positif dan akan terbentuk budaya positif. Harapannya seperti itu. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dia mengganggu orang lain, berarti kita keyakinannya harus satu menghormati. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen untuk datang lebih awal. Kalau mereka tidak mau datang lebih awal atau kurang 15 menit, berarti mereka mengingat dirinya untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum jam 7. Itu karena ada pada tadi teori kontrol. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bertanian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesehatan. Anak-anak misalnya tidak mau masuk kelas, itu bisa saja dia ingin kebebasan, dia ingin kesenangan yang tidak bisa dipenuhi di dalam kelas. Nah, untuk itu kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Ada 5. Misalkan, Bu, ini jam 9 Bu, belum istirahat tapi sudah lapar, pengen istirahat. Berarti dia ini apa? Kebutuhan dasarnya adalah kalau makan itu untuk bertahan
hidup. Pasti anak-anak itu akan berusaha memenuhi ini 5 kebutuhannya. Kita pun juga sama. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, selain 5 kebutuhan dasar juga ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sering kita gunakan kepada anak kita, kepada siswa kita, kepada murid kita, ataupun kepada teman? Apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai apa Bapak Ibu? Silakan baca bawahnya. Kira-kira kita cenderungnya yang mana? Kalau menghukum, menggaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, malas dia rasakan. Karena nggak cuma melakukan ini. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu menghukum. Hasilnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti sudah lama lagi. Kemudian dampaknya dia mengulangi kesalahannya lagi. Itu kalau menghukum. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya kita anaknya dengan apa yang kita katakan dia menjadi merasa bersalah. Seperti itu ya. Kemudian kalau menjadi teman, misalnya ayo lakukanlah demi ibu, kamu harus berpesannya tepat waktu, misalnya ayo segera mengumpulkan laporan, masa kamu gak kasihan dulu capek-capek koyak-koyak satu kilo misalnya. Itu teman. Kalau pemantau berarti kita kembalikan lagi pada kesepakatan yang telah dibuat. Nah, yang diharapkan kita ini mampu menjadi posisi manajer baik guru maupun siswa, dengan mengajukan pertanyaan bisa berkata apa yang kita yakini dari keyakinan kelas, apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah, hasilnya dengan posisi manajer ini kita menguatkan pribadi murid. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Murid akan berpikir seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu harapannya. Jadi guru dan siswa bisa berposisi sebagai manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kita belajar ada 5 posisi ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian apa lagi? Pemantau dan manajer. Nah, sekarang yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Apa? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Penghukum. Kemudian ayolah melakukan demi ibu bapak. Apa? Teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Posisi penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum. Harapannya kita bisa jadi paling enak-enak teman lah. Ya, kita bisa jadi teman untuk murid kita, untuk anak kita. Nah, Bapak Ibu, ini kita harus bisa mulai bergerak dari peraturan, dari pemantau, dari konsistensi dia menjadi peraturan, menjadi nilai-nilai, pemantau menjadi manajer dan memperbaikinya. Ya, jadi
kita harus pelan-pelan memperbaiki diri kita sendiri. Ini yang terakhir tentang ketiga restitusi. Mereka sudah pernah ya membahas sekali berbahas ketiga restitusi. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai untuk identitas gagal. Kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita pun banyak sekali melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung kita menjudge anak dia orang paling bersalah di seluruh dunia ini, ya enggak? Tapi kita juga sebagai manusia ada tempatnya salah dan dosa. Kita wajib maklum itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya enggak? Kadang saya juga sudah cerita pernah bolos. Iya pernah, saya memang pernah bolos. Itu kita nggak apa-apa anak-anak. Kemudian untuk validasi kebutuhan kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Saya kok ini si saya itu dan kawan-kawan alasannya apa? Kamu tidak ikut kembali ke pelajarannya Bapak Ibu guru. Tapi pengen senang-senang, pengen jalan-jalan, ya enggak? Karena apa? Ini memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendepankan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari validasi di situ kebutuhannya, validasinya apa yang salah, kita harus mengembalikan lagi pada nilai-nilai yang sudah disepakati. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya minta sekali yang di kelas silakan membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau ada anak yang tidak sesuai dengan kesepakatannya, kita tinggal kembalikan saja kesepakatan kelasnya. Gitu. Di kelas saya minta nanti tulis kesepakatan kelas akan kita tempel. Bapak Ibu boleh cara yang berbeda boleh, mungkin seperti yang saya lakukan juga boleh. Monggo. Kemudian kita untuk menanyakan keyakinannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Supaya apa? Dia punya tujuan masa depannya. Jadi orang yang lebih baik lagi, ya dan punya karakter yang lebih kuat. Ini sedikit dari solusi tidak hanya untuk murid kita saja, tetapi untuk di lingkungan kita bisa kita laksanakan. Nah, tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ada 2 pertanyaan tadi untuk menstabilkan identitas. Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, dia bisa kembali ke arah yang positif. Ya, kayak dari mencak adik-adik sampai itu biasa, tapi kayak dari mencak sih untuk nama Siti menjadi anak yang lebih baik, dia kembali ke jalurnya, itu yang luar biasa. Ya, bisa berkata seperti ini untuk menstabilkan kembalikan identitasnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, dan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, sehingga kita tidak perlu mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi pentingnya apa? Kita menyelesaikan masalah. Nah, dan kita bisa mengatakan juga kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya enggak, misalkan anak saya pendiam, terlalu mandiri, itu mungkin bisa saja kita tanya seperti ini, dia supaya bisa kembali lagi ke komunitasnya. Kemudian validasi kebutuhan. Guru membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya. Mungkin dia tidak paham kebutuhan dasarnya apa, ya enggak? Nah, dari situ kita akan tahu, oke, itu butuhnya apa? Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, atau ingin penguasaan. Misalnya tawuran itu berarti dia pengen kekuasaan, ya enggak? Nah, jadi kita aja ketua kelas, 2 35, bisa saja seperti itu. Jadi anak-anak itu pasti ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kita bisa berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu?
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi tidak hanya memperbaikinya, tapi kedepannya ingin apa? Ingin sikap yang diperbaiki apa? Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus berkumpul? Misalnya ini untuk yang bertengkar gitu kan, atau tawuran, bisa saja seperti itu. Mungkin bisa diarahkan, misalnya kamu ikut karate, silat, kamu ikut boxing, ya kan? Itu kan bisa diarahkan ke sana. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok hari? Itu bisa kita tanyakan ke anak. Kemudian tanggapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kita bisa bertanya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru misalnya, saya kurangnya apa dalam mengajar kamu? Misalkan, ya kan? Itu bisa seperti itu. Kamu pengennya belajarnya seperti apa? Nah, itu bisa kita tanyakan kan, apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu hal-hal yang mungkin kita belajar pelan-pelan, ya enggak? Kita belajar pelan-pelan supaya di masa yang akan datang kita bisa menjadi orang lebih baik, muridnya juga menjadi lebih baik. Seperti itu nih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, atas perhatiannya. Mungkin dari saya cukup. Kalau ada yang bertanya boleh silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri saja untuk koordinasi hari ini ya. Dan terima kasih Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan budaya positif saya. Meskipun ini tugas saya, tapi harapan saya Bapak Ibu guru bisa menjalankan itu deh. Pelan-pelan lah kita belajar menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum mundur, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, tidak ada masalah apapun. Maka deh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen di video ini.